prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang Bapak itu mungkin lakukan. Mohon Bapak bisa membagi ilmunya terhadap saya, nanti barangkali bisa saya terapkan suatu saat nanti apabila saya menjadi seorang pemimpin, bisa itu Bapak sebagai referensi saya di dalam pengambilan keputusan ini, Pak. Monggo, Pak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dan pertanyaan ini memang selalu sering kita hadapi sebagai kepala sekolah di sebuah lembaga sekolah, apalagi sekolah yang besar. Padahal kita sering mengalami dilema-dilema. Contohnya seumpama ada guru. Satu sisi guru itu harus masuk sesuai dengan jam tugasnya, aturannya 36,5 jam per minggu. Tetapi guru tersebut ada yang sakit, sering sakitan. Nah, ini kita selalu melakukan pendekatan secara individu. Kita cek memang benar-benar sakit. Ya, kita harus bijaksana selaku pimpinan. Siapa orang yang mau sakit, sehingga kita mengoptimalkan MGMBS di sekolah itu. Jadi MGMBS yaitu musyawarah guru mata pelajaran di sekolah, kalau matematika dengan matematika, IPS dengan IPS dan sebagainya. Ini harus kompak. Memang jauh sebelumnya ini saya selalu menerapkan asas kita harus melaksanakan kedinasan secara peraturan, tetapi kita harus landasi dengan kekeluargaan. Satu contoh masalah tadi, maka kita upayakan mengoptimalkan dengan MGMBS, sehingga teman-teman di dalam MGMBS itu saling membantu jamnya pada guru yang sedang sakit itu satu contoh. Yang contoh yang kedua mungkin ada juga yang punya guru itu harus merawat ibunya yang sakit, sementara di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya dia sendiri. Makanya kita juga harus mengatur jam-jamnya itu, kita dengan koordinasi dengan Pak Kasek Kurikulum, sehingga jam-jamnya itu mungkin tidak kita tahu jam pertama sesuai peraturan, di satu sisi rasa kasih sayang dan kekeluargaan itu Pak, ya dilemanya seperti itu Pak. Sama halnya saya selalu menekankan pada teman-teman saya, guru semuanya GTK, kita harus melaksanakan pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturannya, tetapi harus kita landasi dengan keluarga. Contoh yang berikutnya, ketika ada jenengan ada guru itu yang tetangganya meninggal dunia, kita tidak bisa memaksakan harus masuk terus, kita toleransinya di mana, kemanusiaan di mana, sehingga kita kasih toleransi untuk guru tersebut untuk takziah dulu, tapi memberitahu kepada kami atau terus ke sekolah atau datang ke sekolah dulu, nanti takziahnya siang, sehingga kita kasih keleluasaan itu, tapi tidak seenaknya. Ini dalam hal contoh-contoh yang dihadapi di lintas untuk memberikan penggalan khususan untuk guru yang punya masalah. Prinsip yang Bapak gunakan itu berarti berbasis rasa peduli Pak ya, iya, dalam mengambil keputusan. Memang, jadi tidak hanya saklek dengan aturan, jadi harus berbasis pada rasa peduli. Seperti itu mungkin Pak ya. Selain itu ya kita telusuri sampai seakar-akarnya, apa akar permasalahan ini. Ini yang penting. Jadi tidak hanya melihat permukaannya saja. Jadi ini yang paling penting, ini adalah komunikasi. Ya, itu yang penting, komunikasi intinya gitu. Terima kasih Pak Jarno sudah meluangkan waktu untuk kami untuk bisa belajar tentang proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup sekolah, khususnya SMP, di mana Pak Sujarno memimpin di SMP Negeri 1 Babat ini Pak. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kami ya Bu Nur ya. Ya, sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum Pak Basuki. Perkara kita ini modul 3.1 itu tentang proses pengambilan keputusan. Kami memilih Pak Basuki karena Pak Basuki satu sebagai Wakasek Kesiswaan, sekaligus pernah menyertai juga dalam organisasi yang lain, antara lain sebagai ketua. Kira-kira Pak Basuki sebagai wakil kepala sekolah, tentunya di dalam membawai kesiswaan Pak itu pernah mengalami dilema etika yang pernah Bapak alami di dalam menjalani tugas sebagai Wakasek Kesiswaan, di mana terjadi dilema etika. Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 1 Babat, sekaligus ketua GBK SMP Kabupaten Lampung. Ya, seperti yang ditanyakan sama Bu Totika, juga Bu Gustin. Kebetulan kemarin barusan saya mengadakan suatu LDKMS untuk OSIS yang baru. Itu memang banyak terjadi dilema karena pembina itu kan ada lebih dari 10. Jadi kita juga mengisikan anak-anak itu sampai 100
20 kan bisa selesai. Iya. Nah, waktu penentuan rapat dengan pimpinan OSIS, kita mencari seorang pengaji narasumber. Iya. Memang dari pimpinan dihimbau untuk narasumber penyaji itu dimanfaatkan atau dicarikan guru yang ada di sini Kompeten, kita yang bayar. kompeten dan sesuai dengan tahun. Berarti nggak nyari trainer dari luar ya Pak? Honda Pak di sini sekaligus juga mengirim biaya, juga Oke, memberi Pak. kesempatan guru-guru yang ada di sini. Top guru di SMP 1 mungkin Bapak juga banyak yang S2. Iya, Nah, bagus sepakat. Iya. Ya. Dilemanya apa Pak kira-kira ini? Ya memang ada pro dan kontra Bu. Kemarin saya nyusun Oh. dari pembina ajukan si A katakanlah yang si Iya. B. Saya tidak nyebut nama karena nanti. Iya Pak. Iya, Pak. betul, suka berkesikan. Betul. Jadi itu ada dua yang kita pilih, apalagi materinya itu materi tentang pemilihan. Itu sangat penting. Karena apa? Satu kita melihat sisi do A dan B ini satu latar belakang pendidikan. Ketika saya ajukan kan A dengan B itu satunya senior, yang A itu senior, yang B itu bukan baru ya, termasuk saya tengahnya senior. Jadi posisi tengah. Cuma Lebih yang satu- senior dan yang Ah, gitu ya iya. Pak ya. Tapi Terus secara kompetensi mungkin berbeda. yang B itu lebih senior dan lebih kompeten. Lebih kompeten mungkin. iya. Keilmuannya dan jam terbangnya mungkin lebih tinggi begitu Pak. Dan saya ngamati memang Iya. dari beberapa teman itu banyak yang ngajukan A. Oh. Tapi saya sendiri juga ada beberapa teman itu B. Karena apa? Walaupun dia lebih muda, saya lihat energinya, tanggung jawabnya, ya, dan apalagi dia itu apa? Sering ikut-ikut kegiatan di luar di organisasi. Makanya saya lihat itu berkompeten dia itu menyampaikan ke materi kepemimpinan. Nah, sedangkan yang senior itu memang jam terbangnya lama, tapi dia itu skupnya di dalam. Yang sering jalan nyampaikan itu di teman-teman seperannya aja. Tapi yang itu kadang sampai Milih yang bukan A. saya sendiri, saya juga memilih, Ya. tapi ada beberapa pembina OSIS juga menyetujui. Berarti Rapat. intinya Pak Basuki ketika mengambil keputusan juga melakukan kolaborasi Iya. dengan Apa yang dilakukan Pak Basuki ini berarti Pak Basuki menggunakan prinsip berbasis aturan ya. Iya. Yang jelas aturan di dalam menentukan narasumber tentunya harus satu dasarnya kompetensinya, Iya. jam terbangnya dan seperti Iya. itu. Tidak harus semata-mata itu senior gitu, itu kan tidak Iya. Pak. Mungkin Pak Basuki itu merasa sungkan atau bagaimana ya dengan teman senior kok tidak dijadikan narasumber, tetapi Iya. yang Iya, lebih betul. muda itu kok kenapa dijadikan narasumber. Nah, pertimbangan Pak Basuki mungkin menggunakan prinsip berbasis aturan, mungkin Bu, begitu ya Bu Christine ya, Betul. sesuai modul yang kita pelajari itu seperti itu.